Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya damai sejahtera dan sukacita boleh menyertai kehidupan kita yang tentunya mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, yakni dalam kitab Nehemia pasal yang ke-12. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman yang kita baca hari ini. Dan sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dari hari ke hari sampai pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan maksudkan dalam kitab suci yang kami bacakan. Dan Kau juga menolong untuk kami dapat terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Nehemia pasal 12 ayat 1-47 menceritakan bagaimana tembok Yerusalem yang telah dibangun kemudian ditabiskan. Penabisan adalah mengkhususkan sesuatu atau seseorang bagi Tuhan. Kalau tembok Yerusalem dikhususkan bagi Tuhan, tentu saja dikhususkan bagi Tuhan oleh karena tembok Yerusalem ini diperintahkan oleh Tuhan kepada Nehemia. Demikian juga di dalam dari tembok Yerusalem ada bait Allah, di mana bait Allah itu sebagai simbol kehadiran Tuhan bagi umatnya, di mana umatnya bersekutu bersama memuji menyembah Tuhan dan menjadi sentral peribadatan di masa perjanjian lama, khususnya di masa setelah pembuangan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi betapa pentingnya tembok Yerusalem pada waktu itu sampai pada penyelesaiannya dilanjutkan dengan penabisan. Penabisan adalah awal dari segala tindakan yang terkait dengan suatu barang atau tempat yang hendak digunakan. Barang atau tempat tersebut dikuduskan dalam suatu upacara penabisan yang dilakukan oleh para imam. Penabisan juga dapat dimaknai sebagai pernyataan seseorang yang menerima karunia Tuhan dalam tugas yang diembannya untuk mengawali karya pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Alkitab Perjanjian Lama mencatat ada tabisan mezbah, demikian juga pentabisan bait Allah. Dalam kitab Bilangan pasal 7 ayat 10 misalnya, dengan jelas tercatat bahwa para pemimpin bukan hanya mempersembahkan persembahan, tetapi juga melakukan penabisan mezbah. Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba untuk menabiskan rumah Tuhan. Itu dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-63. Bagaimana Salomo yang dipercayakan untuk mendirikan bait Allah yang pertama yang dicita-citakan oleh Daud ayahnya dan dikehendaki oleh Tuhan, sampai pada akhirnya Salomo yang mendirikan. Dan pada saat itu juga ada penabisan bait Allah yang didirikan oleh Salomo. Nah Bapak Ibu Saudara, selain itu juga ada penabisan yang berkaitan dengan jabatan tertentu. Dalam Keluaran pasal 29 ayat yang ke-9, di situ juga ada satu contoh bagaimana Nabi Mika melakukan penabisan iman terhadap anaknya. Dalam konteks zaman Nehemia dan Ezra memiliki peran penting dalam penabisan tembok Yerusalem bersama dengan para imam dan kaum Lewi. Orang-orang Lewi telah kembali dengan Zerubabel. Mereka berperan dalam pembukaan tembok Yerusalem beserta para penduduk.
di kota itu. Prosesi dari penabisan dibagi menjadi dua bagian kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang memuji Tuhan. Maka ada banyak paduan suara yang telah ditunjuk untuk memuji Tuhan. Mereka mendapat bagian memuji Tuhan dan mengelilingi tembok sampai berakhir di bait suci. Sementara kelompok yang kedua adalah menaikkan pujian kepada Tuhan di bait suci, di bait Allah. Itulah yang dipersiapkan khususnya untuk memuji-muji nama Tuhan pada saat hari penabisan dari tembok Yerusalem. Sejak permulaan gereja, kita sudah mengenal tabisan dalam lingkup jabatan gereja. Salah satu contoh adalah penabisan jabatan pendeta dalam kehidupan bergereja. Mengawali karya pelayanannya sebagai pendeta, ada serangkaian prosesi khusus yang harus dilakukan oleh gereja, seperti pujian, ada doa, demikian penumpangan tangan, dan lain-lain. Proses itu menunjukkan bahwa orang tersebut telah menerima karunia Allah dan Allah telah melayakannya memangku sebuah jabatan di gereja. Seperti saya pernah mengalami pentabisan sebagai pendeta pengantar Injil pada tanggal 28 Juni 2013. Dan saat ini saya mendapatkan satu gelar kerohanian, yaitu seorang pendeta pengantar Injil. Artinya pentabisan itu yang dilakukan kalau dalam lingkup gereja baptis oleh GGBI dengan Dewan Pentabis sebagai perwakilannya, mengangkat saya sebagai pendeta yang sah dalam lingkup gereja baptis Indonesia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur atas segala sesuatunya dan juga menghargai setiap hal yang boleh dipercayakan Tuhan atas kita, termasuk tembok Yerusalem menjadi berkat bagi bangsa Israel. Dan ketika sudah dibangun menjadi rasa syukur dan mentabiskan tembok Yerusalem itu menjadi suatu tempat ataupun suatu benda yang bermakna bagi mereka dan pertumbuhan iman mereka. Karena mereka menyadari bahwa Tuhan yang memerintahkan, maka rasa syukur itu disampaikan kepada Tuhan melalui upacara penabisan tembok Yerusalem. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita juga senantiasa mensyukuri untuk setiap kebaikan Tuhan yang kita alami dari hari ke hari. Dan rasa syukur yang boleh kita dapatkan dari semua berkat Tuhan itu menjadikan kita semakin ingin dekat dengan Tuhan, semakin ingin terus belajar firman Tuhan, dan diberikan satu kemampuan untuk kita melaksanakan firman Tuhan yang dipercayakan kepada kita sekalian. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kau mampukan untuk kami dapat menerapkan, melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.